Halo, perkenalkan nama saya Laras Alfia, biasa dipanggil Laras. Saya kerja di Kamu Marketer atau Commerce, jabatannya sebagai Customer Service. Sudah sekitar 3 tahun. Kemudian suka duka kerja di Commerce itu, kalau sukanya dekat dari rumah. Banyak juga teman-teman dari beberapa daerah. Kalau istirahat itu bisa pulang ke rumah juga, nggak jauh dari keluarga. Terus kalau dukanya itu, kan kita handle ini ya, customer. Tuh banyak customer yang kayak rewel, terus kalau misalnya kita nggak ngasih garansi gratis ongkir, ada aja yang minta buat gratis ongkir dan sebagainya. Terus ada yang minta diskon lebih. Salah satunya ini, saya kan handle produk kacamata ya, peminatnya itu orang tua, ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, kebanyakan itu yang bapak-bapak suka chat iseng, kayak minta video call, telepon, dan lain sebagainya. Ya, saya respon mohon maaf nggak bisa kak, kita cuma melayani lewat chattingan, sama kita di sini menjualkan produk kacamata kayak gitu. Nama saya Arti, saya kerja di Commerce sekitar 4 tahun. Saya kerja di Commerce, jujur suka banget sih, karena satu, tidak boleh untuk merantau oleh keluarga saya. Jadi Commerce itu sangat membantu banget sih untuk kehidupan saya. Suka dukanya di Commerce, ini kan saya di-chat oleh ibu-ibu ya, jadi melayani ibu-ibu yang suka bawel sekali. Terus kalau menawar itu sungguh jadi butuh kesabaran untuk melayaninya, terus minta gratis ongkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bisa Peluk, bincang santai pelaku UKM. Hari ini santai banget teman-teman, karena kita ada di di kecamatan mana maksudnya mas? Karangmoncol. Karangmoncol. Ya. Oke. Kita ada di kecamatan bener ya? Kecamatan Karangmoncol teman-teman, di Kabupaten Purbalingga. Lokasinya ini enak banget di tengah persawahan. Kita ada di sebuah gubuk yang sebenarnya nggak terlalu besar tapi nyaman banget, anginnya sepoi-sepoi. Saya di sini tadi juga hampir ketiduran. Kita udah bareng sama startup, bisa dibilang UMKM juga sebenarnya ya, UMKM. Ya. Startup commerce ya mas ya. Betul. Tulisannya commerce. Commerce ini berarti secara singkat merupakan UMKM yang tugasnya membantu UMKM yang lain gitu Bang ya, produknya jasa gitu ya. Ya, jadi kurang lebih sih sebetulnya lebih dikenal sebagai platform ya. Platform yang emang kita berkomitmen untuk membantu para UMKM di Indonesia buat ngembangin bisnis dia. Oke, kita mungkin langsung aja ngobrol. Boleh. Kita udah bareng sama Mas Syif gitu ya. Emang agak susah ya? Syif ya, gitu. Nama apa saya Syif gitu? Syif aja. Oh, Syif. Ya terserah sih mas. Mas Syif. Mulutnya enaknya kayak gimana? Udah bareng sama Syif, beliau adalah co-founder dari Commerce. Oke. Boleh diceritakan dulu mas, mungkin Commerce ini mulai berdirinya dari kapan? Terus latar belakangnya waktu itu apa? Mas Syif berarti waktu itu apakah langsung bergabung pas awal mulai terbentuk, apa gabung justru di tengah-tengah atau seperti apa? Ya. Oke, thank you mas waktunya. Jadi orang mengenal Commerce tuh bermacam-macam sebenarnya. Karena dulu di 2017 kita tuh memulai Commerce dengan nama Kampung Marketer. Jadi mungkin kalau ada orang yang kenal Commerce, dia agak susah gitu memahami. Biasanya mereka lebih gampang memahami dengan istilah Kampung Marketer. Karena dulu Kampung Marketer itu semacam sebuah kegiatan masyarakat, pergerakan masyarakat yang memang tujuannya untuk membantu para pemuda desa di sini. Jadi diinisiasi oleh founder kita namanya Mas Novi Bayu Darmawan atau Mas Bayu. Beliau pemuda asli sini nih, pemuda asli Purbalingga. Beliau dulu kerja sebagai ASN di Kementerian Keuangan dan resign dengan resign. Udah di Kemenkeu resign. Ya. Dan datang balik pulang ke Purbalingga di Kecamatan Karangmoncol memang tujuannya buat membuat si Kampung Marketer ini berdiri dan berkembang. Kenapa beliau mau pindah sampai resign gitu dan pindah? Karena problem utama yang mau diselesaikan waktu itu adalah
peluang kerja sebenarnya. Jadi banyak banget pemuda desa di Karangmoncal ini yang mereka harus keluar kota buat dapetin kerjaan yang layak. Karena kan kita tahu Purbalingga ini salah satu 10 kota di Jawa Tengah yang UMR-nya cukup rendah, pilihan pekerjaannya nggak begitu banyak. Nah, sedangkan Mas Bayu ini punya background kemampuan skill di e-commerce. Jadi selain jadi ASN, beliau juga aktif jual beli online. Jadi punya kemampuan itu, periklanan, customer service dan lain-lain. Jadi pulang ke sini, beliau ajarin si pemuda desanya itu skill customer service dan juga periklanan di Facebook. Nah, sampai mereka benar-benar dibilang layak dan mampulah untuk menghandle sebuah produk. Setelah itu, beliau koneksikan si talent-talent yang sudah lulus training ini dan layak ini kepada UMKM yang membutuhkan jasa mereka. Di Indonesia kan banyak banget ya para pebisnis yang pengen mengembangkan bisnis, tapi mereka udah nggak punya waktu. Balesin chat tiap hari ratusan kan nggak mungkin, karena mereka harus mikirin produksi, mikirin finance, keuangan, dan lain-lain. Jadi mereka bisa pakai jasa commerce untuk nge-handle tadi customer service, digital marketing. Nah, awalnya itu sebetulnya jadi semacam pergerakan masyarakat lah, community UMKM. And then di 2020 akhir, barulah berubah jadi commerce. Bentar, sorry, tadi waktu pertama kali dibentuk Kampung Marketer itu tahun berapa ya? 2017. 2017. 2017. Oke. 3 tahun lah berarti ya. 3 tahun setelah itu, di 2020 akhir berubah jadi startup, namanya commerce. Kenapa jadi startup? Sebetulnya pasti pertimbangannya banyak ya. Salah satunya kan dari sisi bisnisnya, jadi biar bisa lebih berkembang, lebih profesional. Terus juga dengan jadi commerce ini, yang tadinya tujuannya adalah memberdayakan pemuda saja, tapi sekarang sudah ditambahkan menjadi kita pengen jadi end-to-end e-commerce enabler. Jadi secara singkat artinya adalah kita tuh pengen membantu UMKM di Indonesia dari hulu ke hilir. Karena masalahnya kan nggak cuma kebutuhan talent tadi ya. Kayak sekarang complicated banget tuh masalah pengiriman, COD, banyak yang gagal segala macam. Betul. Belum lagi pergudangan. Nah, kita mau coba jadi platform yang ibaratnya UMKM itu punya masalah apa bisa datang ke commerce semua gitu. Sama commerce gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu sih sejarahnya. Berarti dari awal udah di set sama Mas Bayu. Tadi itu emang ketika Mas Bayu itu pulang terus bikin tadi yang Kampung Marketer itu konsepnya emang udah Kampung Marketer menyediakan talent-talent gitu. Yang dilatih itu kan talent ya, bukan UMKM-nya langsung ya. Bukan, ya talent. Ya orang-orang di kampung yang dalam tanda kutip masih belum bekerja gitu ya, betul. masih nganggur, diajarin skill marketing segala macam, akhirnya siap jadi talent, disalurkan ke UMKM. Gitu. Awalnya berarti cuman menyediakan talent-talent itu. Nah, kalau sekarang kondisi sekarang commerce ini udah apa berarti? Apa layanannya ada apa aja? Ya, jadi basically kita startup namanya commerce, di bawahnya ada layanan-layanan itu. Yang kalau pemberdayaan masyarakat kayak teman-teman UMKM yang butuh CS, digital advertiser itu namanya Comteam. Ya, singkatan dari collaboration team lah. Jadi dia nge-hire tim ya, atau talent. Kemudian yang kedua namanya Comship atau shipping. Jadi kita semacam kayak agregator untuk menciptakan sebuah aplikasi atau platform yang UMKM tuh kalau mau kirim produk, mereka bisa langsung input data-datanya di platform Comship itu. Jadi nanti ada pick up gratis, kurirnya nanti datang, terus nanti ada diskon kayak diskon ongkir. Terus yang paling penting nih di Indonesia itu kan COD tinggi banget ya. Transaksi COD itu bisa sampai 70% Mas di Indonesia. Mungkin orang-orang yang nggak biasa COD akan kayak bener nggak sih gitu. Tapi kenyataannya gitu. Dan resiko COD itu, resiko returnya itu gede banget gitu. Nah, jadi Comship ini komitmen juga untuk meminimalisir resiko retur tadi dengan layanan yang lebih lebih ngebantu UMKM biar dia bisa tenang, bisa dapat keuntungan yang banyak selama dia proses kirim barang. Dan yang ketiga itu compact. Kalau untuk compact kita fokus ke pergudangan. Basicnya adalah kita collab sama pemilik gudang di kota-kota besar yang mereka punya rumah atau punya space yang kosong dan tidak produktif. Nanti kita carikan UMKM yang butuh, terutama UMKM di daerah nih, yang mereka tuh pengen menjangkau usernya lebih dekat. Karena bayangin kalau usernya di kota besar,
tapi barangnya dikirim dari desa, ongkirnya kan tinggi ya. Betul. Jadi mau nggak mau kan si barang ini harus didekatkan dengan user. Sedangkan kalau mereka mau naruh barang atau bikin gudang di kota besar, pertama biayanya besar pasti. Belum lagi ribet ngurus segala macam. Jadi dengan Compact ini mereka bisa titipin barangnya ke Compact. Nanti yang mengelola adalah pemilik gudang di kota-kota besar tadi. Oke. Ya. Tadi yang Comship itu berarti ada kayak aplikasinya gitu? Iya, full teknologi. Oke. Berarti kayak dari commerce mempromosikan aplikasi tersebut, UMKM nanti bisa download itunya, aplikasinya. Bentuknya lebih sekarang masih lebih support untuk dashboard kayak desktop gitu sih di laptop. Kita ada mobile-nya aplikasi tapi mungkin belum sempurna yang di desktop ya, masih dalam progres. Ya? Betul. Jadi mereka tinggal kayak daftar diri dan itu gratis daftarnya. Kalau beberapa platform lain kan ada syarat daftar biasanya, ada biaya daftarnya. Kalau kita benar-benar gratis, jadi biaya yang mereka keluarkan ya biaya dari ongkos kirimnya kalau mereka harus kirim barang gitu. Itu kan berarti kerja sama ekspedisi umum ya, kayak misal JNE, Cepat sama ID Express. Itu berarti misalkan ada UMKM yang download, itu nanti bisa dijelaskan lebih detail nggak keuntungannya mereka langsung datang ke JNE dengan lewat aplikasi yang Comship itu seperti apa? Ya, sebetulnya kan setiap produk yang kita ciptakan tuh awalnya untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak ada nih di commerce bikin produk kayak cuman kayak angan-angan karena kita pengen lebih keren gitu. Tapi emang UMKM itu butuh. Permasalahan di shipping atau pengiriman itu dulu ya bermula dari kalau orang mau ngirim barang kan dia harus ke gerainya satu-satu ya Mas, dan apalagi pebisnis waktunya udah nggak ada lah, timnya aja udah repot banget gitu. Belum lagi kita harus mastiin gerainya buka atau tutup. Itu pertama dari efisiensi waktu untuk kirim paketnya. Kalau di Comship dengan dia input produknya di situ, dengan dia request pick up, maka kurirnya yang datang. Oh gitu. Ya, mungkin sekarang udah banyak sebetulnya yang tanpa pakai platform Comship, kurirnya datang ada. Tapi biasanya ada syarat tuh. Biasanya ada syarat kerjasama, misal barangnya minimum harus berapa. Ya kan? Kan kurir jauh-jauh pick up satu paket doang kan kadang mikir-mikir. Di Comship itu nggak ada minimum. Jadi kalau paketnya cuma satu ya bisa. Ya itu baru ngomongin pick up. Yang kedua adalah kalau kita kirim barang biasa normal ke gerai, ya udah kan, misal ongkirnya 10.000 ya kita bayar 10.000. Kalau di Comship itu ada namanya diskon ongkir. Diskon ongkir itu 30 bahkan bisa sampai 50%. Wow. Jadi kalau ya lumayan banget buat ukuran UMKM yang baru mulai, pasti mereka hitungan per 1.000 aja udah lumayan ya Mas. Kaliin berapa paket lah. Dengan pakai Comship dia tinggal input, terus nanti dia dapat diskon ongkir sehingga biaya ongkirnya itu bisa berkurang dari diskon tadi. Yang harusnya 10.000 misal dia cukup bayar 5.000 atau 6.000 gitu. Itu udah jadi keuntungan tersendiri. Dan sebenarnya banyak banget ya, kalau teman-teman mau tahu lebih lengkap bisa akses di websitenya ada comship.id. Dan yang paling penting, poin paling penting adalah tadi di returnya. Jadi kita ada semacam pengembangan fitur retur di mana di situ ada fitur pemantauan retur. Contohnya kayak gini sederhananya. Kalau orang mau kirim barang kan mereka juga agak-agak ragu ya kalau COD itu ini bener nggak sih yang pesen. Takutnya kan ntar nyampe barangnya tiba-tiba nggak mau bayar. Apalagi zaman sekarang banyak banget fake order gitu loh Mas, yang palsu. Nah di Comship itu kita bisa ngedetek dari nomor WhatsApp bahwa si user ini tuh punya historical kegagalan COD berapa persen sih. Nah sehingga si UMKM sebelum ngirim barang mereka tuh udah harus mastiin lebih tajam lagi nih datanya, jangan sampai asal-asal kirim aja gitu. Bisa ke itu ya, kelihatan nomor ini tuh istilahnya tingkat kepercayaannya bisa teridentifikasi gitu dari Comship. Nah sekarang kita ngobrolin commerce secara umum nih Mas. Itu kan tadi Mas Syaif bilang commerce itu hadir untuk memberikan solusi atau kemudahan buat UMKM yang lain gitu. Misalkan ada UMKM yang datang nih ke commerce, pengen dibantu entah dalam Komtim atau layanan yang lain. Itu mereka biasanya konteksnya udah langsung datang, Mas saya mau pesan produk yang ini,
pelayanan yang ini atau ada semacam kayak apa namanya diskusi dulu gitu kayak ditentukan dulu sebenarnya kebutuhannya di yang mana gitu. Iya. Oke. Basically kan kita memperkenalkan produk kita itu pakai banyak channel ya Mas. Kita beriklan juga sebenarnya di Instagram, di Facebook, di Google, atau kita ngelakuin kegiatan yang kayak datang ke komunitas-komunitas UMKM buat ngenalin si produk-produk tadi. Nah, semua itu kalau misalnya contohnya kita beriklan lah ke Facebook, pasti nanti akan diarahkan ke landing page masing-masing layanan kan. Jadi sebelum nanti ada tahap diskusi, mereka akan diminta untuk membaca dulu sih sebenarnya kayak penjelasan mengenai servisnya itu seperti apa, bahkan testimoni dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti diarahkan untuk menghubungi tim kita. Jadi setiap pelayanan itu punya tim khusus sebenarnya. Ya, jadi nggak kayak yang nanti dia connect-nya ke commerce, nggak. Tapi kalau dia butuh Komtim ya nanti ada partner acquisition dari Komtim. Kemana gitu. Iya. Cuman ada agak perbedaan. Kalau Komship itu kan karena murni platform digital teknologi, jadi dengan kita membaca aturan di landing page, kita sebenarnya udah langsung bisa paham. Tinggal pakai registrasi gratis, tinggal kirim. Kalau misal ada pertanyaan secara teknis dia masih kurang paham, kita sebenarnya ada menyediakan CS-nya live chat, dan juga kita ada business development-nya, ada yang bisa ditanya-tanya gitu. Nah, tapi khusus untuk layanan Komtim dan Compact, ini biasanya proses diskusi dulu. Jadi terutama Komtim ya, buat teman-teman yang butuh layanan kayak CS, advertiser, admin marketplace, sebelum menggunakan layanan tersebut, nanti ada tim khusus yang akan mengajak diskusi. Kita akan mengidentifikasi bisnisnya seperti apa, karena kita juga ada syarat sebetulnya untuk join ke kita. Misal kayak bisnis-bisnis yang sudah memenuhi syarat kayak BPOM dan lain-lain. And then selain itu juga nanti kita akan identifikasi kemampuannya si user juga. Karena kan pasti ada biaya yang harus keluar, ada biaya gaji, apalagi kalau advertiser dia harus bayar iklan. Pasti kita identifikasi kemampuan juga. Dan yang paling penting kita identifikasi kebutuhan dia agar nanti kita bisa carikan talent yang cocok. Ya, kalau dia butuhnya produknya fashion misal, kita biasanya akan lebih priority untuk cari talent yang punya historical atau pengalaman pernah handle produk yang mirip gitu. Agar tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Itu sih. Jadi ada tujuan akhirnya lah yang memang biar user ketika pakai layanan kita itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dia. Gitu. Pernah nggak ada yang misal datang dari dia sebenarnya ngerasa kebutuhannya itu pengen diberikan layanan sama tadi yang apa tim Komtim yang CS misalkan. Dia ngerasa mungkin nggak punya waktu untuk balasin charge segala macam, dia pengen dibantu untuk di sisi CS-nya. Tapi ternyata setelah dilakukan diskusi, ternyata kebutuhannya bukan itu. Itu ada nggak yang kayak gitu? Banyak banget sebetulnya. Karena setiap partner acquisition ya, teman-teman yang memang bertugas untuk ngobrol sama UMKM, mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami produk yang lain. Ya, jadi sehingga ketika misal ada UMKM yang datang untuk diskusi, terus kita ngerasa bahwa kayaknya lebih cocok untuk pakai layanan ini dulu deh gitu. Nanti kita bisa gampang langsung ngasih suggest ke dia, ngasih pendapat ke user atau UMKM tersebut. Bahkan untuk Komtim sendiri misalnya, dia datang dengan tujuan mau pakai layanan CS, customer service. Tapi jumlah chatnya ternyata belum banyak misalkan, karena dia baru melakukan kegiatan promosinya melalui kegiatannya organik lah, yang belum bisa dipastikan jumlah chatnya setiap hari berapa. Biasanya nanti kita akan suggest dia buat, coba Bapak Ibu pakai advertiser dulu. Jadi produknya diiklanin dulu, sampai memastikan bahwa chatnya stabil setiap hari berapa. Nah dari situ nanti kita bisa referalkan untuk mereka pakai layanan CS. Atau kalau kemampuannya memenuhi, ya bisa dua-duanya. Itu sih. Tapi sebenarnya kalau misal ada UMKM datang, ternyata mereka sebenarnya ngerasa butuh CS. Iya. Tapi setelah dianalisis ternyata, alah chat gue udah pakai gitu. Iya. Mending fokus ke yang lain dulu, berarti ke yang advertiser gitu ya. Betul. Advertiser itu berarti membantu memasarkan produk dari UMKM-nya gitu, bantu. Betul. Kurang lebih gitu ya? mengiklankan di media digital tadi, karena kan digital marketing ya, melalui Facebook, Instagram, Google. Kalau secara garis besar lebih banyak yang mana tuh Mas? Yang
layanan yang diberikan dari commerce itu ke CS apa ke advertiser gitu? Sekarang nih justru kalau dihitung hampir banyak di admin marketplace justru. Oh gitu. Yang di Jogja kita buka commerce nggak cuma di Purbalingga, di Jogja kita buka satu layanan khusus yaitu pengelolaan marketplace untuk kayak Shopee, Tokopedia. Kenapa sekarang potensinya naik? Mungkin kalau jumlah angka saya pikir CS sama admin marketplace masih ya agak-agak mirip lah. Tapi admin marketplace ini dibilang baru. Kalau CS 2017 sudah ada kan. Dia baru tahun kemarin kita terbitin dan angkanya udah mulai naik karena sekarang behavior pelanggan kan banyak yang mencari kemudahan ya. Mereka beli produk lebih suka di marketplace karena trackingnya jelas atau misalkan pilihan produknya lebih banyak. Nah, sehingga user kita pun juga sekarang di admin marketplace cukup banyak. Oh, oke. Kalau di admin marketplace gitu juga udah termasuk itunya, kayak maksudnya gimana caranya mengoptimasi produk di marketplace. Kayak kita kan sering UMKM gitu, kayak saya dulu juga pernah coba jualan online, kayak foto produk terus taruh di Shopee katakanlah. Itu kan nggak bisa cuman sesimpel itu kan. Kayak kita naruh produk di Shopee terus berharap ada orang yang datang ke situ gitu. Nah, misalkan UMKM kerjasama sama commerce pengen disediakan admin marketplace yang tadi itu udah termasuk jasa buat gimana caranya ngatur biar produknya tuh bisa optimal di situ nggak? Oke, ini mungkin ngejawab pertanyaan teman-teman UMKM yang ketika pakai jasa kita takutnya mahal atau takutnya kayak mubazir gitu. Karena dia bisa ngelakuin sendiri. Jadi basic kenapa tadi di awal ada yang namanya konsultasi, menggali kebutuhan adalah salah satunya selain kita memastikan dia itu memang membutuh layanan itu, dalam setiap layanan itu ada namanya KPI, Mas. KPI itu memastikan kamu tuh butuh talent yang bisa apa aja. Nah, kita kan hampir semua talent pasti punya standar yang dibutuhkan untuk mengelola marketplace itu, termasuk optimasi. Bahkan ya optimasi kan ada yang beriklan, ada yang macam-macam ya, terus bahkan ada yang bisa ngedit foto buat biar layak untuk diposting di marketplace. Nah, tapi ketika misal UMKM itu merasa saya kayaknya kalau balesin chat masih bisa sendiri, timnya misal fokus aja ke optimasi, oke bisa. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih identifikasi kebutuhannya. Tapi kalau misalkan memang dia butuh semua layanan, semua KPI ya, karena faktornya bukan nggak bisa tapi kayak emang udah nggak ada waktunya lagi, ya oke, nanti semuanya disesuaikan sama budget juga kan. Karena kan nanti mereka akan menggaji talent sesuai dengan skill yang disalurkan. Berarti talentnya itu kalau dihitung total ada berapa tuh Mas yang ada di yang aktif ya? Kalau aktif sekitar 500-an yang aktif. Tapi kalau misalkan berapa sih orang yang udah pernah jadi talent kita ya pasti udah ribuan. Karena ada beberapa dari talent yang sudah kita berdayakan, mereka memutuskan untuk misal switch karir. Switch karir karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, atau mereka sendiri pengen lebih fokus jadi entrepreneur mandiri. Kan mereka punya skill tuh biasanya udah ngerti lah gitu. Terus kayaknya capek deh kerja sama orang, atau kayaknya saya bisa usaha sendiri. Banyak tuh yang kayak gitu. Karena goal utamanya adalah kita kan pemberdayaan. Jadi kalaupun mereka keluar karena memang berbisnis sendiri, is oke, malah bagus. Karena dengan dia berbisnis, mereka buka lapangan kerja baru, mereka bisa rekrut banyak orang lagi. Iya, jadi kayak apa ya, continue lah ininya, empowerment-nya. Oke. Itu 500-an talent itu rata-rata dari sini semua, Purbalingga semua? Iya, kalau untuk layanan customer service sama digital advertiser itu memang khusus di wilayah Purbalingga di Kecamatan Karangmoncol. Kalau untuk yang admin marketplace, pengelolaan marketplace itu kita di Jogja. Oke. Baliknya ke tadi ya, cita-citanya Mas Bayu tadi ya? Iya. Dia kayaknya nggak pengen kaya sendirian gitu ya? Iya, intinya kan emang kaya dulu ya? Iya, ada. Udah nyaman loh Mas itu loh Mas. Di Kemenkeu udah nyaman banget, betul. tapi masih kepikiran warga di desanya. Keren Mas. Betul. Mas Bayu, keren banget. Ya itu, karena memang tujuan awalnya kan empowerment ya, bukan yang kayak dia balik untuk dapetin keuntungan lebih besar kan. Sebenarnya kalau jadi entrepreneur udah ya ada jaminan di situ bahwa dia bisa dapat gaji lebih dari ASN. Betul. Tapi kan kalau niat awalnya itu, saya yakin nggak bakal bisa jadi sekarang juga sih. Iya. Keren sih. Banyak warga yang terbantu pasti dari Mas Bayu ini ya.
Oke. Kalau tadi berarti 500-an talent itu dengan masing-masing kemampuannya ada yang CS, ada yang advertiser, itu semuanya dibekalin dari commerce sendiri. Iya. Orang datang itu berarti posisinya 0. Betul. Betul. Jadi karena kan emang waktu di Kampung Marketer awal-awal itu bahkan Mas Bayu yang training juga ikut. Jadi basicnya tuh dari awal adalah kita kayak sharing knowledge kan. Dan kita juga pengen kayak menurunkan knowledge kita ke orang-orang desa, dalam artian pada akhirnya sampai detik ini siapa yang mentraining talent-talent itu adalah yang dulunya mungkin jadi CS atau yang memang kita ajarkan untuk basic training dan dia punya kemampuan mentraining. Jadi kita sejauh ini belum ada sih training yang kita rekrut dari luar gitu. Kayak emang bener-bener dari internal semua. Berarti emang ya bukan merekrut tenaga profesional gitu, malah yang enggak ya? Iya, lebih betul. ke kayak ada sumber daya di sekitar, kita berdayakan, dilatih, dan yang latih juga kebanyakan dari orang-orang terdahulu yang udah dilatih itu ya? Iya. Wah, keren banget sih. Keren banget. Kalau tadi kan berarti ada CS, advertiser, sama admin marketplace. Kedepannya bakal ada apa lagi nggak Mas kira-kira? Pasti sih kemungkinannya bakal besar ya untuk kita perbesar bisnis kita. Karena pertimbangannya pertama tadi misi kita kan ingin menjadi end-to-end e-commerce enabler, dan itu basicnya adalah kebutuhan UMKM. Dan tadi kan sudah diperjelas ya bahwa kita nggak bakal bikin produk yang tidak dibutuhkan. Betul. Sumbernya adalah dari data gitu. Jadi kalau data nunjukin bahwa ada kebutuhan lain, sekarang TikTok lah, misal kita bilang TikTok itu sekarang kebutuhannya nggak cuma balesin chat sama komen. Betul. Mereka butuh talent buat live. Betul. Dan kemampuan live itu nggak semuanya bisa. Jadi mungkin kita bisa ke arah situ gitu. Dan itu bisa dilihat sih karena sekarang aja commerce itu sudah official kerjasama sama TikTok sebenarnya. Jadi teman-teman UMKM yang di TikTok sebetulnya udah bisa kayak terinformasi kalau mereka butuh layanan tim e-commerce ya, salah satunya commerce. Dan tidak menutup kemungkinan yaitu memperbesar layanan ya, kayak dia butuh live mungkin kita bisa kembangin ke situ gitu. Berarti kalau ada UMKM pengen live TikTok tapi malu, iya, dan nggak merasa diri introvert, betul, jadi di e-commerce saja disediakan talent-talent yang insya Allah doain aja ya. Karena kan masih pertimbangannya banyak ya, toolsnya dan standarnya, kurikulumnya pasti lebih tinggi lagi ya. Tingkat kepercayaan talentnya kan harus tinggi. Iya. Berarti kan dari commerce sendiri kan setiap kali ada UMKM yang datang kan dari hasil diskusi itu kan pasti ada masukan-masukan dari UMKM yang aku sebenarnya butuh support di sini sih Mas, di sini nih. Betul. Dari situ kan berarti bisa dikumpulin sebenarnya ya. Betul. UMKM itu butuh apa aja nih? Kita kedepannya harusnya bisa support ke situ gitu. Iya. Ya karena memang basicnya data ya. Jadi dari user manapun ya, Comship, Backbone, kita selalu kayak gali insight. Terutama Comteam, karena kan tadi ada diskusi di awal Mas, jadi itu kayak udah ke capture yang butuh tuh, dia tuh butuh apa aja sih. Misal admin sosmed, itu kan kita belum ada ya, tapi kebutuhannya tuh udah kelihatan sebenarnya. Tinggal dari kitanya nih kan mempersiapkan sebuah service, nggak semata-mata karena kebutuhan naik langsung bikin gitu. Berarti ada preparingnya, nah itu sih. Nah kalau ngomongin ini Mas, yang advertiser itu kan pengiklan, biasanya kan pelaku-pelaku UMKM apalagi yang masih kecil gitu kan agak ragu-ragu kalau harus spend sekian rupiah untuk biaya iklan katakanlah, karena feedbacknya masih belum jelas. Nah, kalau dari sisi e-commerce sendiri ada semacam jaminan gitu nggak sih, misalkan dibantu advertisernya, advertisingnya dibantu, ada semacam jaminan nggak bakal mungkin chat yang masuk bakal naik sekian persen atau omsetnya bakal naik sekian persen gitu? Sebetulnya kan dalam sistem periklanan digital itu di Facebook atau Google tuh kita nggak akan pernah bisa menjamin karena kondisi itu berubah-ubah, apalagi algoritma berubah, aturan Facebook dan Google secara internal berubah gitu. Jadi kalau secara stat kita menjamin bahwa kalau Bapak Ibu join dengan kita otomatis nanti bisa berapa kali lipat chatnya gitu, kita nggak bisa set itu sebetulnya. Tapi kita bisa sampaikan bahwa kita punya experience, kita punya pengalaman. Jadi yang kita sampaikan adalah angkanya itu berdasarkan pengalaman tadi. Misal produknya fashion dengan budget sekian, ya kita bisa contohkan yang sudah pernah kita handle gitu. Tapi balik lagi, tadi kan karena proses awalnya diskusi,
kita juga berharap setiap UMKM yang datang ke kita dengan kita tuh ada komitmen untuk bisa saling komunikasi dengan baik sih. Karena keberhasilan iklan itu kan nggak cuma karena budgetnya gede ya. Misal kita punya talent udah pintar, udah keren gitu, tapi mereka misal nggak bisa diajak komunikasi, mereka nggak bisa supply konten yang bagus, atau bahkan produk mereka pun mungkin memang kalau dibilang di pasar ya persaingannya cukup agak susah. Itu kan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipahami oleh para pebisnis ya. Gitu. Memang sih kalau secara bisnis kayaknya sayang ya kalau kita nggak bisa ngejamin itu gitu. Ya kita juga pengen ngejamin. Tapi kondisinya memang gitu sih Mas, karena banyak faktor. Misal bisa di breakdown faktornya, misalkan UMKM A, B. Ketika dua-duanya ini datang ke commerce, treatmentnya kan nanti bakal sama kan? Maksudnya bakal istilahnya sama-sama dibantu di advertisingnya. Katakanlah kan treatment dari commerce-nya kan relatif sama. Tapi bisa jadi hasilnya tuh beda. Betul. Nah, itu faktornya kalau bisa di breakdown kira-kira apa? Karena yang paling utama kan kita pakai platform eksternal ya, yaitu Facebook dan juga Google, bahkan sekarang TikTok gitu. Dan kapan kita posting gambarnya seperti apa, kontennya itu kan mempengaruhi banget ya. Kita posting sore sama posting malam atau iklan dengan teknik yang seperti apa walaupun sama, itu kadang bisa hasilnya beda. Ya kan? Jadi ya seperti itu, kayak apa ya? Kita sebetulnya berusaha untuk ngelakuin semua berdasarkan pengalaman aja sih itu, dan diskusi yang paling penting itu. Feedback, karena kan ada beberapa user yang datang ke sini, saya nggak mau tahu ya, pokoknya duit saya harus berkali-kali lipat gitu ya. Ya nggak salah, namanya juga pebisnis ya. Pengennya kan gitu. Ya, tapi kita juga sebetulnya sudah sangat terima kalau kita dikatakan kalau ada kekurangan untuk apa. Tapi yang penting sih komunikasi dulu sih Mas. Itu feedback, dan setiap talent kan pasti punya feedback juga ya. Saya mengalami kesulitan nih selama beriklan karena apa gitu ya. Ya juga berharap UMKM-nya terima feedback itu dan sama-sama benahi gitu. Oke. Terus kita agak mundur lagi Mas. Tadi kan 500-an talent. Iya. Itu kantornya di mana tuh 500 orang itu tuh? Banyak banget itu. Jadi inti kerjasama yang kita buat antara UMKM dan talent ini bentuknya remote collaboration. Jadi remote, otomatis UMKM tidak perlu menyediakan tempat kerja, mereka bisa fokus dengan bisnis mereka di tempat mereka, dan talent pun bisa bekerja di sini, tetap di sini, di Purbalingga. Kenapa sih demikian? Karena salah satu visi misi kita dengan adanya Kampung Marketer dulu adalah meminimalisir urbanisasi. Iya. Orang sini kalau mau kerja dapat gaji 3 juta, mereka mau nggak mau harus mana-mana dulu gitu kan. Dengan biaya dan lain-lain. Belum lagi perempuan kan ada kemungkinan sulit ya buat ninggalin orang tua. Betul. Kita mau solve itu, akhirnya remote. Nah, remote-nya ini kan berarti otomatis dia kerja di sini dong, di desa Purbalingga yang dulu mungkin akses internetnya juga nggak terlalu bagus. Betul. Jadi kita sebagai commerce memfasilitasi itu. Kita sediain semacam coworking space. Semacam tempat kerja, yang tempat kerjanya itu kita sewa dari rumah-rumah warga yang tidak produktif. Misal yang warga yang lagi merantau, atau warga yang banyak kan sini yang kakek nenek tinggalnya sendirian, nggak ada keluarga, space rumahnya gede, jadi nanti dibagi-bagi buat kantor, buat tempat tinggal. Tujuannya balik lagi, tadi kita ingin memberdayakan masyarakat kan, akhirnya mereka dapat pendapatan. Nah, kita sediain tempat itu. Dengan komposisi satu rumah itu bisa menampung 20-30 normalnya ya, 20-30 talent. Tapi ada beberapa yang space-nya besar ya bisa sampai 40-50. Jadi total ada sekitar 20-an rumah yang udah kita sewa atau berdayakan. Di Karangmoncol ini? Iya, di Karangmoncol ini. Mayoritas di Karangmoncol, walaupun ada beberapa yang kita ambil di kecamatan sebelah. Oke. Berarti di Karangmoncol ini nanti kita bisa lihat ada rumah-rumah yang disewa sama commerce, isinya di dalam admin CS itu gitu. Iya. Lagi bekerja bareng-bareng gitu. Keren. Iya. Jadi kayak kalau teman-teman tahu kampung Inggris kan isinya kampung untuk belajar bahasa Inggris ya. Kalau kampung marketer ya isinya kampung yang orang-orangnya belajar atau kerja sebagai marketer kan. Itu. Padahal di kampung ini kan sawahnya kan banyak ya. Iya. Kayak mungkin ada gitu anak-anak yang bapakmu apa? Bapakku petani. Lah bapakku tuh digital marketing gitu. Iya. Pada akhirnya kan seperti itu ya. Iya, keren. Iya. Oke.
Nanti kita lihat ke sana, Mas. Siap, lihat boleh banget. Aktivitas di dalamnya seperti apa sih. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, mungkin teman-teman UMKM juga yang nanti nonton bakal penasaran, sebenarnya misal mereka kerja sama commerce, itu range biaya yang harus di-spend mereka itu di kisaran berapa sih? Oke, mungkin ketika nanti aku jelasin biaya, ada beberapa orang yang akan bilang, oh mahal banget ya. Tapi akan banyak juga yang bilang bahwa ini cukup affordable, murah. Kenapa? Karena kita bandingin dengan biasanya nih kalau di Indonesia kalau pakai jasa-jasa yang profesional tuh kayak agensi ya, Mas. Mau jadi admin apapun biasanya pakai agensi dan itu biayanya cukup mahal. Kita bilang kayak bisa 4 juta, 5 juta kalau pakai UMR Jakarta. Karena agensi biasanya kota-kota besar kan. Nah, kalau di sini teman-teman bisa bayangin seperti ini. Variabel biayanya itu terdiri dari, kalau kita ngomongin Komtim ya, pemberdayaan masyarakat. Ini untuk dapat satu hire talent, ada biaya admin per bulan itu 500.000 per talent yang mereka bayarkan ke kita commerce sebagai jasa yang memang menyediakan itu. 500.000 kalau di compare dengan agensi atau perusahaan yang lain yang pasti udah sangat jauh banget. Oke lah, kalau itu mungkin pertimbangannya berbeda. Yang kedua adalah gaji talent. Ya, jadi selain mereka mengeluarkan biaya administrasi 500.000 ke commerce atau ke Komtim, mereka juga harus mengeluarkan biaya gaji talent. Tapi bedanya adalah gaji talent ini berdasarkan performance talent. Jadi kan gaji per bulan nih, Mas. Di akhir bulan mereka nanti dapat invoice tagihan gaji yang harus dibayarkan ke talent. Nah, perhitungannya seperti ini. Gaji talent itu terdiri dari gaji pokok dan juga bonus. Nah, gaji pokok itu kita biasanya standarnya di 600 sampai 900.000. Pokoknya tergantung servis sih. 600 sampai 900.000. Nah, sisanya gimana? Sisanya kan otomatis kita pengen bikin layanan yang bisa memakmurkan si talent ya. Standar makmur itu kan banyak. Salah satunya adalah minimum bisa dapat UMR lah. Nah, nanti selain gaji talent itu kan selain gaji pokok tadi ada bonus. Bonusnya berdasarkan jumlah penjualan. Jadi misalkan di awal ada kesepakatan satu tas atau satu sepatu setiap dijual bonusnya 5.000. Kalau sebulan dia bisa jual berapa ratus tinggal kalikan. Itu walaupun itu khusus untuk yang advertiser aja atau yang CS semuanya juga? Seperti semuanya itu. Gitu? Iya, udah ada hitungannya masing-masing. Jadi kalau semakin penjualannya tinggi, maka talent akan mendapatkan gaji lebih tinggi dan itu adil karena UMKM-nya pun juga mendapat keuntungan yang tinggi kan. Tapi ketika keuntungannya lagi rendah, lagi turun, gaji talent pun akan lebih rendah. Jadi ibaratnya kayak dari unsur biaya yang memang sudah murah, komposisi biayanya juga tidak memberatkan UMKM. Oh gitu. Iya. Totalnya bisa 2-3 juta per bulan rata-rata untuk total biaya yang dikeluarin. Oke. Gitu. Nah, misalkan ada yang tertarik nih Mas, berarti bisa nge-reach commerce tuh di mana aja? Oke, paling mudah sebenarnya bisa cek di website kita di commerce.id atau commerce.id/in kalau yang bahasa Inggris. Nanti di situ ada 3 layanan yang muncul. Nah, teman-teman bisa baca dulu nih butuhnya yang mana. Nanti tinggal klik, misal mau Komtim ya, membutuhkan talent profesional di e-commerce, diklik yang Komtim, nanti ada lagi penjelasannya, bisa dibaca. Nah, di sana ada tombol WhatsApp. Ketika teman klik, nanti teman-teman akan langsung terhubung sama tim partner acquisition yang nanti akan ngajak diskusi. Oke, terima kasih Mas Sama-sama, atas waktunya, diskusinya. Terima kasih teman-teman koperasi, sobat koperasi dan UKM yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama konten-kontennya Dinas Koperasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sosmed kalian. Terima kasih, saya Galih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.